Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aja dagangan hamba hari ini habis semua. Ya kalau bisa sih pulangnya nggak terlalu malam. Soalnya ini kayaknya hamba lagi nggak enak badan deh. Jadinya pengen cepat-cepat istirahat. Cuman ya berapapun rezekinya, hamba pasti akan tetap bersyukur. Karena hari ini aku rencananya mau jualan ke desa sebelah. Ya, jadi aku bakalan jalan ya cukup lumayan jauh. Tapi nggak apa-apa deh. Siapa tahu di sana rezekinya banyak. Soalnya kan udah beberapa hari ini kalau di daerah sini itu sepi banget. Ini aja aku cuma bawa 2 macam. Karena memang hanya ini sih best sellernya. Kalau sepi kayak gini, yang lainnya pada nggak laku. Udahlah, yang penting tetap berusaha. Toh lagian rezeki kan sudah ada Allah yang ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, kamu kok duduk-duduk di luar sih? Iya, habisnya aku di dalam rumah ini mumet sayang. Ya, Tapi ada benarnya juga apa kata aku. Kalau semisal kita pulang ke sini, kita aman-aman aja. Buktinya kita udah 3 hari di sini, tapi aman kan? Nggak ada yang nyari aku. Ya. Berarti ya memang udah fix sayang. Aku sudah aman. Ya, iya sayang. Tapi kan kita harus lebih berhati-hati sayang. Takutnya nanti kamu tuh dicari sampai ke sini gitu. Sayang, ke dalam aja yuk. udah kamu tenang aja. Pak Danang itu nggak tahu ke rumah aku. Cuman Pak Danang itu taunya aku rumahnya di Desa Kalibagor. Kan kamu tahu sendiri, Desa Kalibagor itu luas. Jadi ya menurut aku aman-aman aja. Iya juga ya sayang. Berarti kita keluar ini nggak apa-apa sayang. Iya gak apa-apa lah sayang. Ya sebenarnya sih aku nggak cuma pengen keluar ke sini sayang. Aku tuh pengen ngajak kamu keliling Desa Kalibagor gitu. Keliling Desa Kalibagor sayang. Iya sayang, aku pengen keliling Desa Kalibagor. Sekalian aku mau nunjukin sayang sama warga-warga di sini kalau Agung Tongle sudah pulang kampung. Dan aku pengen orang Desa Kalibagor ini tahu kalau Agung Tongle udah sukses dan membawa calon istri yang cantik. Iya sayang. Ya kalau boleh jujur, sebenarnya aku juga pengen sayang keliling-keliling desa ini. Kan selama 3 hari ini kita di dalam terus. Aku tuh bosen sayang. Iya sayang, ya makanya aku ngajak kamu keliling di Desa Kalibagor. Terus kita nanti sambil menyapa, hei Pak Adi, hei Pak Tarjo. Waduh, itu Agung itu. Gitu. Iya sayang. Tapi beneran aman sayang. Kamu nggak takut gitu? Aman sayang, udah kamu tenang aja. Kan selama 3 hari ini gak ada orang kesini. Iya sayang. Ya udah, aku mau sekalian ya sayang. Aku pengen jajan. Nanti beli minum kayak beli apa gitu ya? Iya sayang. Kebetulan di desa ini ada yang jualan. Namanya itu Bu Rini. Oh, di iya, sana itu lengkap. Iya sayang. Ya kalau boleh sih aku pengen cobain makanan khas desa ini. Tapi kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting beli-beli aja ya sayang. Soalnya aku udah bosen kalau di sini kan sering makan ya makanan biasa. Maksudnya ya nasi sama lauk gitu. Aku pengen yang beda gitu sayang. Iya. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Tutup pintunya. Iya. Yuk. Ayo. Sayang, coba deh kamu lihat dulu penampilan aku gimana. Apa kurang bagus? Aku ganti baju dulu ya. Soalnya kan aku orang kota sayang. Masa iya bajunya kayak gini? Udah, baju kamu ini udah bagus, kamu udah cantik. Kamu itu pakai make up? Enggak. Ya enggak, cuman tipis-tipis aja. Apalagi kamu nggak pakai make up udah cantik. Kalau misalnya kamu ke dalam pakai make up, waduh, yang ada warga Desa Kalibagor ini meleleh lihat kamu. Aduh, bisa aja sayang. Iya, nggak usah deh. Nanti takutnya kamu malah cemburu. Kamu bisa aja mentang-mentang cantik, kamu ngomongnya sombong. Udah, ayo cepetan jalan yuk. Ya, yuk. Kevin, Gogon,
Kevin, Ya bos. Ya bos. sini kalian. Ada apa bos? Ada apa bos? Oh iya, sekarang kalian berdua anterin aku ya ke cafe simposium. Soalnya aku ini ada meeting sekarang. Iya bos. Siap. Siap bos. Baik bos. Mobilnya sudah siap kan? Sudah siap bos. Tadi aku sudah suruh kamu untuk masukin tas aku, sudah dimasukin Gon. Siap. Sudah semua bos. Oh ya udah, berarti kita sebentar lagi tinggal langsung berangkat aja. Siap. Iya bos. Oh iya, dan untuk besok aku ini minta antar sama kalian ke Desa Kalibagor. Desa Kalibagor bos. Iya, Ngapain bos? Bos. aku mau mengurusin tentang masalah si Agung ini. Soalnya ini sudah lebih dari 3 hari dia itu sudah nggak ada kabar. Iya bos. Siap bos. Jadi aku yakin dia itu sudah melarikan diri. Ini sudah nggak bisa dibiarkan. Iya, Soalnya si Agung ini sudah merugikan aku. Iya bos. Bos. Jadi besok kita datang ke Desa Kalibagor untuk nyamperin rumahnya langsung. Siap. Iya bos. Ya udah, kalau kayak gitu kita sekarang langsung berangkat. Siap. Siap bos. Silakan bos. Kue. Kue, kue. 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 Kue, kue. Mbak Devi, Oh, iya Mbak Ica, beli kuenya Mbak. beli kue. Oh, kebetulan saya cuma bawa 2 macam sekarang Mbak. Ini ada donatnya dan ini ada risol mayo. Tapi sisa sedikit. Aku beli risol mayonya aja Mbak. Berapaan harganya Mbak? 2.500. Mbak Ica mau beli berapa? Mau beli 2 aja Mbak, soalnya uang aku cuma 5.000. Oh iya, nggak apa-apa. Ntar ya. Oh iya, ini kebetulan sisa 2. Aduh, alhamdulillah habis. Makasih ya Mbak Ica. Maaf pakai tangan kiri. Oh ya Mbak, Mbak Devi, untuk kalau bikin kue banyak itu untuk acara bisa nggak Mbak? Pesanan maksudnya. Oh, bisa Mbak Ica. Yang terpenting nggak mendadak aja. Ya minimal H-1 lah. Oh iya ya Mbak, kalau gitu aku minta nomornya Mbak Devi ya. Oh iya iya. Nanti Berapa, Mbak? tinggal bilang aja. Oh, tulis aja Mbak 085 085 123 123 456 456 789. 789. Iya. Iya. Oke. Makasih ya Mbak. Iya, Nanti aku sama-sama. kalau pesen aku kabarin ya Mbak. Lewat Iya WA ya, Mbak, iya saya tunggu ya Mbak. Iya, bisa buat tambah-tambah soalnya. Iya ya, Mbak. Ya udah Mbak, aku pulang dulu ya Mbak. Iya, makasih Mbak Ica. Iya. Halo Ica Selo. Wah, Agung udah jadi orang kaya. Wah, Alhamdulillah, berarti tinggal donatnya. Agung? Iya. Aduh, ngapain juga kembali? Loh, bener. Ini Devi kan? Iya, ini aku. Loh. Kamu bawa apa ini? Aku lagi jualan. Hah? sayang, dia itu siapa? Waduh, mau jawab apa ini? Iya sebenarnya sih aku malu mau jujur sama kamu sayang. Kok sampai malu sih? Sayang, tinggal jawab aja, perempuan ini tuh siapa? Devi ini mantan tunangan aku. Mantan tunangan. Iya, bentar. By the way, kamu ini jualan kok sampai desa sini sih? Iya Gung. Namanya juga jualan. Ya pasti kan keliling-keliling. Soalnya udah beberapa hari di desa aku itu sepi, makanya aku coba ke sini. Oh gitu. Sayang, aku bener-bener gak habis pikir sayang. Kok mantan kamu kayak gini? Berarti dulu selera kamu rendahan ya? Udah, kamu gak usah dibahas. Oh iya Devi, kamu sekarang nggak mau lihat perubahan aku? Mantan tunangan kamu ini
sekarang udah menjadi orang kaya, orang sukses. Kamu lihat nggak perubahan aku sekarang? Iya Gung, kamu kelihatan banyak berubah. Ya alhamdulillah, kayaknya kamu udah sukses ya. Iya iyalah Devi, aku banyak perubahan kayak gini karena aku sekarang banyak uang Devi. Oh iya Devi, sebenarnya kalau boleh jujur, aku malu Devi mengakui kamu sebagai mantan tunangan aku, ngerti? Iya, iya kalau kayak gitu, terus kamu ngapain berhenti? Kan malu-maluin kalau kamu berhenti di depan mantan tunangan kamu. Iya, sebenarnya sih aku berhenti barusan. Ya aku kaget karena kita ini udah lama gak ketemu. Aku sebenarnya mau nanya kabar kamu, tapi sekarang berubah Devi. Aku berhenti di sini. Aku mau ngenalin calon istri aku. Nih, ini namanya Hikmah. Oh, iya Mbak. Saya Devi. Devi, kamu gak malu apa? Cuma, oh iya saya Devi. Sayang, Hah? kamu kok bisa-bisanya sih dulu tunangan sama Mbak ini? Kan udah jelas-jelas sayang, orang ini tuh kelihatannya kayak orang miskin. Kalau kamu nanti misalnya jadi menikah sama orang ini, bisa-bisa dia itu cuma jadi beban buat kamu sayang. Iya, untung aja aku ini batal tunangan sayang. Ya soalnya aku ini orang desa. Kalau orang desa itu ya biasalah saling menjodohkan itu. Jadi gitu. iya, soalnya kan orang desa itu bisa dikatakan ya katrok-katrok lah. Iya. Jadi aku merantau. Ya, aku mau ngerubah hidup aku. Biar apa? Aku bisa mendapatkan pasangan yang secantik kamu. Ya Gak taunya iya, sayang. bener. Aku pulang-pulang dari merantau. Aku bawa calon istri yang cantik. Mbak, iya, alhamdulillah. asal kamu tahu ya Mbak, Mas Agung itu sekarang udah kaya raya. Tuh lihat motornya, Vespa Matic. Itu motor mahal. Terus juga Mas Agung mau bangun bisnis di sini. Oh, ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi maaf, kan aku ini mau usaha di sini. Kalau misalnya kamu mau ngelamar pekerjaan sama aku, no. Ya jangan dong sayang. Iya, aku takutnya sayang. Kamu ini, ya siapa tahu nanti keluar dia semisal jadi anak buah aku, takutnya ngegoda aku. Iya sayang, udah jelas pasti ngegoda. Soalnya apa? Kamu sekarang makin ganteng, makin kaya, makin jelas. keren. Pasti Mbak ini nanti genit sama kamu, pengen digodain sama kamu gitu. Aduh, nggak usah pede-pede deh Mbak. Saya sama Agung itu ya udah batal tunangan udah lumayan lama. Terus saya juga dari awal ya karena dijodohkan, saya juga sebenarnya nggak begitu tertarik. Iya, Terus aku tahu. kalau saya boleh kasih tahu lagi Mbak, si Agung ini ringan tangan, makanya itu saya nggak mau punya suami kayak dia. Kamu jangan buka aib aku ya. Loh. Aku dengan tangan sama kamu karena kamu kan tampilannya coba berubah. Kamu tapi gak berubah kan, pakai daster doang. Sayang, udah sayang, kamu tuh nggak usah emosi. Aku nggak bakal ya ngambil kata-kata sama omongan dia kok sayang. Iya. Lagian ya selama ini kamu itu mencintai aku dengan tulus. Apapun yang aku mau kamu turutin. Kamu juga selalu lembut sama aku. Ya gini ya Mbak, kenapa Mas Agung tuh ringan tangan sama kamu? Mungkin karena Mas Agung itu ya gimana ya, capek punya tunangan yang jelek, nggak cantik, terus bau lagi, nggak ada wangi-wanginya kayak aku ya sayang. Iya jelas lah sayang, jauh banget sama kamu. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu sekarang udah punya pasangan atau sudah bersuami atau gimana? Belum, aku masih ngurusin ibu di rumah. Aduh. Ibu kamu tetap sakit-sakitan? Biasa aja ya. Iya aku kan nanya. Aduh Devi, mending gini aja deh. Aku kasih saran sama kamu. Daripada kamu capek-capek jualan kayak gini, terus kamu ngurusin ibu kamu yang sakit-sakitan, mending sekarang gini aja. Kita ambil jalan luarnya. Kamu mending menikah sama orang yang kaya. Tapi kalau menurut aku, kamu nikah sama om-om sugar daddy gitu. Gung, dijaga kamu ya kalau punya mulut. Aku walaupun miskin-miskin kayak gini, aku juga punya harga diri. Udahlah Gung, kamu itu katanya malu ngakuin aku jadi mantan tunangan kamu. Tapi ngapain? Kamu masih ngurusin kehidupan aku. Iya, aku cuma kasihan aja sama kamu Devi. Kehidupan kamu dari dulu sampai sekarang masih belum berubah Devi. Aduh, udahlah Gung. Kamu tuh nggak usah ngurusin kehidupan aku. Karena aku udah bilang, mau aku berubah kayak mau aku nggak berubah. Nggak ada. Ya, sangkut pautnya juga kan sama kamu. Mbak, Mas Agung ini bukan ngurusin kehidupan kamu, tapi dia itu ngasih saran sama kamu. Kan bener, daripada kamu kayak gini jualan kue, mending kamu tuh pacaran aja sama om-om. Terus takutnya nih lagi ya sayang,
Kan katanya ibunya sakit sayang. Kalau cuman jualan kayak gini, kan uangnya nggak seberapa. Takutnya nanti ibunya sekarat gitu. Mbak, kalau punya mulut dijaga ya. Tapi ada benernya juga, Devi. Kalau semisal kamu gak ada uang, terus ibu kamu kambuh nih penyakitnya, masa iya mau dibawa ke rumah sakit? Kalau gak punya uang, masa iya mau dibawa ke rumah sakit? Enggak kan? Gak bisa kan? Gung, udahlah. Kamu tuh nggak usah ikut campur. Aku tuh sudah ngasih yang terbaik buat ibu aku. Lagian ya pengobatan sekarang gratis. Nggak usah di kalian itu tutup mata dengan hal-hal yang aku harus segala cara aku lakuin biar bisa ngobatin ibu. Duh, sayang. Tapi kayaknya ya sayang, kalau dilihat-lihat nih, mantan tunangan kamu ini kayaknya nanti bakal jadi perawan tua deh sayang. Soalnya apa? Laki-laki sekarang, siapa yang mau sama perempuan kayak gini sayang? Iya bener, Devi. Kenapa kamu sampai sekarang masih belum mendapatkan pengganti aku? Ya mungkin kayak gitu, Devi. Yang pertama, kamu tampilannya tetap aja kayak gitu. Terus yang kedua, kamu ini kan masih tetap jadi orang miskin. Laki-laki mana sih yang mau sama kamu? Aduh, ya udahlah. Mau aku nanti jadi perawan tua, mau aku nanti nggak ada yang nikahin, nggak apa-apa. Lagian udah ya, kok saya ini nggak pernah kenal sama Mbaknya julid banget sama saya. Ya kalau semisal Mbak ini nggak nganggap saya saingan atau nganggap saya itu memang di bawah Mbak, seharusnya Mbak nggak usah julid-julid sama saya. Iya, saya memang mantan tunangannya, tapi kan saya udah bukan siapa-siapanya lagi. Ya udah biarin. Yang penting sekarang aku yang menang, aku yang akan jadi calon istrinya Mas Agung. Iya bukan udah, kamu. Lagi kamu siapa tuh juga ya. yang mau? Ih, tapi dari tadi kamu tuh liatin Mas Agung dari atas sampai bawah. Ngaku Mbak, aja. saya dari Kamu tadi sebenarnya pengen kan? Kamu pengen balikan sama Mas Agung kan? Saya dari tadi ngeliatin pohon, Mbak. Lagian ya, Mbak, saya bingung kalau punya suami kayak dia. Kalau cari peci itu susah. Kurang ajar banget. Kalau kamu nikah sama Mas Agung, Kamu bilang kepala aku besar. Enggak, emang aku gila kayak gitu? Enggak kan? Kurang ajar banget kamu ya, Devi. Sekarang posisinya itu aku yang menang. Aku sudah punya pasangan yang lebih cantik daripada kamu. Kamu belum punya pasangan, tapi mana? Iya, Ikan sama aku. Enggak usah marah, bisa aja marah. Pergi aja yuk. Nggak jelas juga sayang ngeladenin mbak-mbak ini. Ya enggak, saya masa iya dia bilang kepala aku besar. Aku tuh cuma ceritain dulu-dulu aja. Kalau pas lebaran susah banget. Nggak usah dibahas sayang. Yang penting uang kamu tuh banyak, ya kan? Ya, tapi memang bener sih. Makanya kalau nggak mau disakitin, jangan nyakitin orang sama mulut kamu. Diem ya kamu. Dari tadi mulutnya. Emang kamu dari tadi mulutnya juga bisa diem? Aduh, bisa-bisanya sih aku ketemu sama dia. Nyebelin banget. Ya untung aja deh kalau sekarang dia udah sukses. Berarti dia udah nggak ngerepotin keluarganya lagi. Tapi tetap aja mulutnya suka aja ngehina orang. Ya udahlah, ngapain juga aku ngurusin si Agung? Dia kan cuma masa lalu. Dia kan juga dari dulu kalau bicara sama aku emang selalu nyakitin. Jadi buat apa aku sakit hati? Semoga aja kamu selalu bahagia, nggak cuma nyakitin sama omongan. Udah deh, menyokot perjualan kue. Kita berhenti di depan, Gon. Iya bos, siap. Oh iya, Gon, Kevin. Iya bos. Kita ini sudah sampai di desa Kalibagor. Cuman masalahnya ini rumah si Agung di mana ya? Berarti alamatnya masih belum tahu bos. Ya kalau desanya sudah pasti desa Kalibagor. Cuman alamat lengkapnya aku ini masih kurang tahu. Waduh. Terus ini gimana bos? Apa kita nanti tanya sama warga sini? Ini kebetulan ada mbak-mbak penjual apa itu kue kayaknya ya. Iya, Bos. Kita tanya aja sama mbak ini. Mbak. Loh, siapa ya? Kok manggil-manggil?
Coba deh, mungkin mau beli kue. Loh. Cantik bos. Bos Danang. Kamu Devi kan? Iya bos, Bos Danang. Iya Devi, ya Allah. Apa kabar Devi? Alhamdulillah bos, baik. Bos Danang sendiri gimana? Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Oh iya, ngomong-ngomong kamu ngapain di sini? Ya, saya lagi jualan kue keliling bos. Oh gitu. Iya, kalau Bos Danang sendiri, Bos Danang ngapain di sini? Kebetulan aku di sini ada kepentingan, Dev. Barusan aku berhenti di sini bingung, makanya itu aku barusan panggil kamu. Oh gitu. Emangnya Bos Danang ini bingung kenapa? Aku bingung mau tanya alamat seseorang, Dev. Ya mungkin kamu tahu sama seseorang itu. Seseorangnya siapa bos? Ya mungkin saya kenal. Namanya itu Agung Aji Putra kalau nggak salah. Dia itu orang Kalibagor. Dia habis kerja di luar kota. Mungkin kamu kenal. Agung Aji bos. Iya Devi. Kerja di luar kota bos. Kalau itu saya tahu bos. Alhamdulillah. Syukur deh Devi kalau kamu kenal sama si Agung. Berarti ini ada titik terang agar kita bisa menemukan rumah si Agung. Iya bos bener bos. Tapi Mbak ini siapa bos? Kok tadi Mbak ini panggil bos juga sama Bos Danang? Ya, perkenalkan namanya Devi. Dia itu dulu kerja sama aku sebelum kalian ini kerja sama aku. Oh gitu bos. Iya. Tapi cantik bos. Iya bos. Tapi sebelumnya maaf bos, saya tanya, kalau boleh tahu kenapa ya Bos Danang kok tanya orang itu? Apa itu pekerja Bos Danang di kota? Iya bener. Jadi dia itu pekerja aku Devi. Cuman dia itu lagi ada masalah sama aku. Ada masalah bos? Iya Devi. Oh, bukan apa bos? Kebetulan dia mantan tunangan saya dulu. Hah? Mantan tunangan kamu Devi? Iya bos, tapi kami dijodohkan, makanya itu kami nggak cocok akhirnya. Waduh. Ya lebih baik jangan deh Devi. Karena mantan tunangan kamu itu penipu. Hah? Ya, dia itu maling. Maling bos? Iya. Loh. Maksudnya bos itu ditipu sama si Agung itu? Iya Devi, bener. Dia itu habis nipu aku. Dia bawa kabur uang aku 50 juta. Hah? 50 juta mas? Iya Devi. Aduh, berarti yang mas Agus sambungin itu hasil nipu. Hah? Iya mas, soalnya kemarin aku ketemu dia itu sombong sama aku. Hah? Sombong Devi? Iya bos, kemarin saya tuh nggak sengaja ketemu sama si Agung. Ya waktu saya jualan, makanya itu dia sempat ngehina dan ngerendahin saya bos. Ya sekalian dia pamer bos. Kalau sekarang dia udah sukses, malah kemarin bawa calon istrinya. Hah? Punya sepeda motor, Fast. Vespa Matic, Mbak. Iya betul. Oh gitu. Berani kurang ajar berarti si Agung itu. Padahal dia itu seorang pencuri. Berani-beraninya dia itu masih sombong ya. Kurang ajar banget si Agung itu. Ya bos, bener. Ya udah Devi. Berarti kamu ini tahu kan rumah si Agung ini di mana? Iya bos, saya tahu rumahnya lurus saja bos. Cuman nanti mobil Bos Danang ini harus parkir di depan. Soalnya kalau masuk jalannya susah dan sempit. Oke, siap, aman. Yang terpenting kamu tahu rumahnya itu di mana. Dan aku minta tolong sama kamu untuk anterin aku ke rumah dia. Hah? Saya ikut bos. Iya, kamu ikut. Aku kan juga nggak tahu pastinya rumahnya di mana. Tapi saya... Aduh, tenang aja Devi. Aku juga bakal sepenuhnya ngelindungin kamu. Tenang aja, kamu gak usah khawatir. Iya bos. Ya udah kalau kayak gitu, kita nggak bisa buang-buang waktu di sini. Nanti si Agung kabur lagi. Ya Gun. Siap. Taruh dalam. Mari Mbak. Iya, Kamu masuk dalam mobil. Iya Bos Danang. Mbak itu cantik bos.
Gimana kalau Mbak itu dijodohkan sama saya, Bos? Kamu. Masuk. Iya, Bos. Maaf, Bos. Wah, bener kata orang-orang. Kalau Agung itu sukses. Ini aja motornya bener Vespa, motor metik. Wah, berapa ya harganya ya? Berarti Agung ini sukses di luar kota. Yaudah deh, mending aku panggil aja. Gung! Agung! Agung, assalamualaikum. Gung! Waalaikumsalam. Ini dia. Samsul. Iya, Gung. Oh, kamu ada apa datang ke sini? Iya, Gung. Aku datang ke sini ada perlunya sama kamu. Ada perlunya? Iya. Oh, tapi Gung. ngomong-ngomong kok kamu tahu kalau aku pulang kampung? Iya, Gung. Soalnya warga di sini heboh. Heboh. Iya, ngeliat kamu pakai motor ini. Terus kamu bawa ini siapa? Katanya bawa perempuan cantik. Ya ini kenalin. Iya, Mas, saya calon istrinya Mas Agung. Namanya Hikmah, Cul. Oh, Gitu, Gung. terus maksud kedatangan kamu ke sini ada apa? Gini, Gung. Kan kamu pernah janji sama aku kalau kamu pulang, aku mau dibawa ke kota untuk kerja gitu. Berarti kamu datang ke sini mau nanya soal kerjaan? Iya, Gung, bener. Kan kamu tahu sendiri, Gung. Aku ini belum kerja. Terus aku pengen juga seperti kamu. Kamu kan sukses, Gung. Tapi gimana ya, Cul? Soalnya aku ini nggak mau kembali ke kota, Cul. Hah? Aku mau buka usaha sendiri di sini. Hah? Kok seperti itu, Gung? Iya, awalnya sih aku pengen balik, Cul, ke kota. Cuman kalau dipikir-pikir lebih enak di desa sendiri, Cul. Gung. Dan aku buka usaha sendiri. Ya, kalau buka usaha sendiri kan, meskipun buka usaha kecil-kecilan, aku bosnya, Cul. Kalau di luar kota kan, ya bisa dikatakan aku ini masih anak buah gitu. Iya, Mas, betul. Dan alhamdulillahnya tabungan Mas Agung udah banyak. Jadinya kita mau buka usaha di sini aja, nggak mau kerja sama orang gitu. Oh, gitu ya, Gung. Iya, Cul. Iya, aku Gimana minta ya, Bang? maaf kalau aku dulu pernah berjanji sama kamu, terus kamu menagih janji kamu ke sini, nggak taunya aku nggak balik ke kota. Gung, aku ini pengen kayak kamu sukses. Tadi aja aku bilang sama ibu, Bu, aku pengen seperti Agung. Ya udah, Bu, aku mau ke rumahnya Agung. Bilang gitu, Gung. Iya, ya tapi mau gimana lagi, Cul? Ya kamu titip salam lah sama ibu kamu, bilang kalau aku minta maaf gitu. Aku gak mau balik ke kota, Cul. Gini aja deh, nanti kalau semisal usahaku jalan, kamu jadi anak buah aku di sini, gimana? Iya, tapi Gung, kalau jadi anak buah kamu di sini, kan gajinya gak seberapa, Gung. Kalau kerja di kota kan gajinya besar. Tenang aja, Cul, kamu gak usah bahas itu. Nanti kalau emang bener usahaku berjalan, kamu bakal jadi manajer. Kalau manajer itu, Cul, gajinya udah pasti besar. Hah? Serius, Gung? Iya serius lah, Cul. Masa iya aku bercanda sama kamu? Wah, makasih banyak ya, Gung. Iya, sama-sama. Udah, dari sekarang sebagai tanda maaf aku sama kamu, aku gak nepatin janji aku sama kamu. Sekarang mending kamu ikut aku sama calon istri aku. Aku mau jalan-jalan, aku mau makan. Sekalian aku mau ngajak kamu makan. Aku yang traktir. Nanti setelah kita sampai di tempat makan, kamu bungkusin keluarga kamu semuanya. Hah? Keluarga aku semuanya, Gung? Iya. Mas, nggak apa-apa. Wah, berarti kamu sekarang kaya banget ya, Gung. Sampai-sampai keluargaku aja mau dibelikan.
Iya, udah kamu tenang aja. Gak usah sampai ngomong kayak gitu. Mulai tadi ngomongnya selalu kayak gitu. Bilang aja, kamu ini butuh sama aku kan? Kamu kan gitu orangnya. Kalau ada butuhnya, selalu kayak gitu, manis-manis. Iya Gung, kan kamu temen aku. Masa iya kamu gak mau bantu aku? Iya. Udah, mending sekarang kamu ikut aku. Oke? Oke, siap. Sayang, pintunya tutup dulu. Iya, bentar aku sambil ambil tas ya. Iya. Istri kamu, calon istri kamu itu cantik banget. Oh iya dong. Aku kan seleranya tinggi selama aku di kota. Kan aku udah menjadi orang sukses. Masa iya selera aku rendahan? Kenapa? Kok kamu lihatnya kayak gitu? Bodinya bagus juga. Kamu, kalau ada wanita kayak gini bodinya, mata kamu mata keranjang ini. Diam Gung. Aku bilangin ya sama calon istri aku. Jangan Gung, gak enak. Sayang, temen aku ini kurang ajar sayang. Kenapa sayang? Bilang kalau kamu ini bodinya bagus. Ya, saya soalnya jaga makanan mas. Saya nggak mau gendut. Takutnya nanti Mas Agung malah ninggalin saya. Oh gitu ya Mbak. Mbaknya Iya. diet berarti ya? Iya, saya Awas pola aja. makan. Awas aja kamu matanya. Lihat kanan kiri ya. Ayo. Mbak. Bos, berhenti di depan situ ya. Parkirnya di sini. Iya, Gon. Berdiri depan, Gon. Iya, Bos. Devi, Iya bos. ini kita kemana? Lurus bos. Oh iya, kunci mobilnya. Ya, Bos. Kalau di sini lebih aman bos. Kalau di sana terlalu jauh. Kevin, Ya, Bos. kamu sama Gogon siap-siap ya? Siap. Gon, Ya, Bos. kamu juga siap-siap. Ya, Bos, siap. Ini kita nggak bisa kasih toleransi sama si Agung. Iya, Bos. Yaudah, Devi. Mari bos. Ini si Agung. Mana kamu? Turun. Aduh, turun. Sayang. Pak Danang, Diam. Diam. ini ada apa? Diam. Ini ada apa ya Pak? Kamu jangan bilang ada apa. Aduh Pak, saya minta maaf Pak. Saya gak ada maksud nipu Pak Danang. Aku belum tanya. Kok kamu langsung ngomong seperti itu? Oh, Berarti kan kamu ngerasa kedatangan aku ke sini untuk apa? iya Pak. Iya saya minta maaf Pak. Saya ngaku saya salah. Loh, enak aja ya. Kamu cuma mengakui kesalahan kamu. Ingat ya, Gung. Uang aku kamu bawa lari 50 juta. Sekarang aku nggak mau tahu. Kamu mau ganti atau kamu aku laporin ke polisi? Jangan Pak. Jangan laporin saya ke polisi. Saya gak mau di penjara Pak. Iya, kalau kamu nggak mau di penjara, ganti rugi. Iya tapi Pak, ini masalahnya uangnya sudah saya pakai. Oh, gitu. Berarti kamu sudah harus bisa menerima konsekuensinya, Gung. Tapi Pak, saya mohon sama Pak Danang, jangan laporin saya ke polisi. Saya janji kok Pak, saya bakal ganti. Cuman kalau sekarang nggak bisa Pak. Gung, kamu ini sudah nipu aku. Kamu bawa kabur uang aku. Sekarang kamu memohon-mohon untuk aku nggak ngelaporin kamu ke polisi dan kamu mau ganti. Iya Pak. Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Aduh. Mantap, Bos. Iya soalnya uangnya sudah terlanjur dipakai. Ya itu resiko kamu. Resiko kamu, Gung. Untung aja ya, aku barusan ketemu sama si Devi. Dan Devi mau nganterin aku sama kamu. Kamu bilang apa sama? Bilang apa? Dia nggak bilang apa-apa. Cuman dia bilang kalau dia itu ketemu sama kamu dan kamu sombong katanya. Apa yang mau kamu sombongin, Gung?
Suksesan Bos Danang. Hah? Kesuksesan? Loh, kok kamu manggil bos? Ya, Devi, dia itu pernah kerja sama aku sebagai pembantu aku. Makanya dia panggil bos sama aku. Iya pak. Pak, Kamu tahu nggak? Kamu sombong ini, kamu itu hasilnya mencuri. iya Pak Danang. Saya hilaf, Pak. Tapi saya mohon Pak, Nggak bisa, kasih kesempatan buat saya bakal ganti Pak. nggak bisa. Aku nggak bisa memaafkan orang seperti kamu. Karena kenapa? Kamu ini penyakit. Ya bos, bener bos. Kurang ajar banget. Tapi, Pak. Kamu ya, udah aku kasih fasilitas, udah aku turutin gimana mau kerja kamu di sana. Kamu malah nipu aku seperti ini. Kurang ajar banget kamu ini, Gung. Iya Pak. Iya saya minta maaf Pak. Saya mengaku saya salah. Tapi saya mohon sama Pak Danang, kasih kesempatan satu kali lagi Pak. Saya bakal berubah dan saya bakal ganti uang Pak Danang. Nggak ada toleransi buat kamu. Orang seperti kamu ini memang harus dikasih pelajaran. Tapi Pak Danang, saya gak mau di penjara Pak. Kalau misal saya di penjara, orang tua saya nanti gimana Pak? Ya aku nggak mau tahu, Gung. Kamu ini lucu ya, Gung. Kamu meminta orang lain untuk peduli dan perhatian sama keluarga kamu. Sedangkan kamu sendiri nggak memperhatikan gimana orang lain. Lucu kamu ya. Iya Pak Bos. Tapi Kamu nggak bisa menghargai orang lain suruh ngehargain kamu. Kamu pikir aku ini orang bodoh apa? maaf Pak Danang. Saya cuma bisa minta maaf sama Pak Danang. Ya emang, orang kalau misalkan nggak bisa bertanggung jawab ya bisanya cuma minta maaf. Pak, tapi tolong jangan dilaporkan ke polisi, Pak. Kita mau nikah. Kamu diam ya mulutnya. Aku nggak bicara sama kamu. Urusan kamu sama si Agung, ya udah selesaikan sendiri. Aku juga mau menyelesaikan masalah ini sama si Agung. Tapi Pak Danang, saya mohon jangan menjarakan saya. Gak usah minta maaf sama aku kamu. Pokoknya, aku nggak akan membiarkan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Aku akan memproses dengan jalur hukum. Pak Danang. Betul, Bos Danang. Saya setuju. Aduh, saya kira, Bos, si Agung ini sombong sama saya beneran sukses. Ternyata sukses. Suksesnya Bos Danang. Aduh, kamu kok ngeledekin aku sih, Dev? Siapa yang ngeledekin kamu? Aku tuh kan bicara juga sesuai dengan faktanya. Aduh, ternyata yang kemarin bilang aku kayak gini gitu, ternyata kamu lebih buruk daripada aku. Udahlah. Maaf. Sekarang kamu nggak usah ngomong panjang lebar di sini. Oh ya Devi, kamu tahu kantor polisi terdekat di sini? Ya, Bos. Bos, saya tahu. Oke. Ya udah. Kevin, Gogon, bawa orang ini dan orang ini. Nanti aku menyusul naik sepeda motor si Agung ini. Siapa, Iya, Bos? Pak Danang. Jangan Diam, lupa. tunggu di kantor polisi ya. Pak. Saya. Pak Danang, Pak. Pak Danang. Aduh, Pak, tolong dong, Pak. Pak, saya nggak mau di penjara, Pak. Ngomong. Aduh, Sama, Pak, sayang. Alhamdulillah, akhirnya si kurang ajar itu bisa tertangani juga. Iya, Bos. Mas, beneran? Agung itu bawa kabur uang 50 juta? Iya benar Mas. Mas siapa? Saudaranya? Bukan Mas, saya temennya. Pantesan Mas, Agung itu gak mau kembali ke kota. Katanya sih mau buka usaha di sini. Ya mungkin uang usahanya itu adalah uang hasil mencuri di tempat saya. Iya Mas, untung aja saya belum kerja sama si Agung. Iya ya Mas. Yaudah Mas, saya mau pulang dulu. Siap-siap. Permisi. Oke. Akhirnya ya, Bos. Sekarang Bos Danang bisa lega. Si Agung juga kan mau dibawa ke kantor polisi. Iya Devi. Alhamdulillah aku sudah lega. Terima kasih banyak ya kamu sudah membantu aku.
Sama-sama bos. Maaf, cuma ini yang bisa saya bantu. Iya ya Devi. Tapi ngomong-ngomong Devi, gimana kondisi ibu kamu? Kamu kan waktu itu pamit, ya berhenti kerja gara-gara ibu kamu katanya sakit. Gimana sekarang keadaannya? Keadaannya nggak ada perkembangan bos. Mungkin karena gitu. saya nggak bawa ke vaskes yang baik. Oh gitu. Iya ya Devi, siap-siap. Ya udah. Berhubung aku bisa ketemu sama kamu di sini, sekarang aku bakal menanggung semua pengobatan ibu kamu sampai sembuh dimanapun itu. Menanggung semuanya bos. Iya. Dan untuk kamu, aku siap menerima kamu untuk bekerja sama aku lagi. Bos Dana nggak bercanda bos. Enggak Devi, aku nggak bercanda. Ya Allah. Tapi ingat ya, Makasih banyak bos Dana. Makasih bos. aku nerima kamu kerja bukan untuk sebagai pembantu, tapi kerja di perusahaan aku. Bos, ya Allah, sungguh bos. Iya Devi, Kita saya cuma sungguh. lulusan SMA bos. Gak apa-apa Devi, gak apa-apa. Saya boleh bawa ibu saya ke luar kota bos. Boleh, semuanya boleh. Saya mau bawa ibu saya periksa bos. Iya Devi, iya. Ya Allah, makasih banyak bos Dana. Makasih. Iya, sama-sama. Ya udah, sekarang gini. Kamu anterin aku ke kantor polisi. Setelah itu, setelah aku selesai mengurusi ini semua, kita ke rumah kamu untuk aku besuk ibu kamu ya. Iya bos Dana, iya. Oke, siap. Makasih banyak bos Dana. Iya, sama-sama Devi. Jadi yuk. Ayo. Sudah, Dev? Makasih bos. Ya.